Degrito, jumpa lagi dengan saya yang akan menjadi host podcast. Secara resmi dulu ya. Perkenalkan, saya Amelia Zahra, bisa dipanggil saya apa aja. Dan saya sendiri dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan Prodi Ilmu Komunikasi. Pastinya udah pada tahu kan, Jogja itu di sini sedang mengadakan ujian tengah semester yang ditugaskan untuk membuat podcast ini. Yuk teman-teman tonton sampai habis karena di sini tuh banyak apa ya, motivasi, banyak definisi yang lainnya yang sangat penting juga bagi kehidupan sehari-hari. Oke, podcast kali ini saya nggak sendirian tentunya. Podcast kali ini akan menghadirkan para cewek-cewek cantiknya. Oke, halo semua. Halo. Halo. Mana kabarnya, baikkah atau masih pusing? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Boleh perkenalkan dulu satu persatu. Mulai dari mana? Perkenalkan, nama saya Wulan Destiana Maharani, bisa dipanggil Wulan dengan Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Amikom Yogyakarta. Kak Ulan boleh tahu dari mana asalnya? Dari Wonosobo. Oke, Wonosobo. Yang giliran yang lain boleh? Siapa? Halo, perkenalkan nama saya Wuni Hoiri Haska. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi juga dari Universitas di Jambi. Kak Uni. Oke. Yang selanjutnya siapa? Halo, nama saya Deja Fitria Zahra Priyono. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Dari mana nih Kak David? Saya kebetulan lahir di Sulawesi Tengah, tapi saat ini menetap di Purworejo, Jawa Tengah. Oke, yang terakhir siapa nih? Boleh perkenalkan? Halo, perkenalkan nama saya Orina Nur Faiza, biasa dipanggil Orina, dari Universitas Amikom Yogyakarta juga, Prodi Ilmu Komunikasi. Dari mana Kak Orina? Saya dari Magelang. Di sini apakah ada udah yang kos gitu? Ada nggak? Saya Kak, kebetulan udah ngekos. Oke. Gimana? Asik nggak? Enak nggak di Jogja? Ngerantau gitu? Sendirian? Jauh dari orang tua? Kayak lebih bebas aja gitu. Oke. Oh iya, habis perkenalan, yuk kita masuk materinya. Sebelum masuk materi, saya akan menjelaskan dulu ya teman-teman. Di podcast kali ini, kita akan membahas banyak materi dengan sesuai pendapat kalian masing-masing nih. Buat kalian yang nonton juga boleh banget. Bisa komen kolom di bawah ini dengan pendapat yang sebebas-bebasnya kalian. Boleh ya? Oke, habis perkenalkan, kita akan masuk materi. Sebelum masuk membahas berbagai macam definisi-definisi tentang karisma, tentang personality, dan masih banyak lagi. Pokoknya ditonton terus ya. Buat yang cewek-cewek nih pasti udah siap ya untuk ditanya satu-satu. Boleh dari Kak Ulan dulu, pertanyaan pertama, definisi sukses menurut Kak Ulan itu seperti apa? Kalau boleh tahu. Menurut saya, definisi sukses itu adalah ketika seseorang sudah bisa kayak mencapai dan mewujudkan tujuan, keinginannya, baik itu seseorang mewujudkannya di usia muda ataupun di usia tua. Dengan usahanya yang sangat keras dan tidak pantang menyerah ya pastinya. Terus serta jiwa kegigihannya yang tinggi dalam mencapai usaha-usaha kecil terwujudnya kayak kesuksesan sendiri, yaitu ya ketika seseorang kayak sudah bisa mewujudkan impiannya gitu loh, kayak satu persatu gitu. Menurut saya sih itu merupakan kayak proses
bentuknya kayak kesuksesan gitu loh, Kak. Jadi, oke, kalau menurut Kak Ulan gimana sih kalau misalnya seandainya nih kesuksesan sudah tercapai di dalam diri Kak Ulan, gimana rasanya? Pastinya sih ya seneng ya, karena ya nggak nyangka aja impian yang selama ini diimpi-impikan tuh bisa kayak terwujud gitu loh. Jadi alhamdulillah banget. Oke, baik. Bagus sekali, Allah. Masya Allah nih ya. Oke, aku tanya selanjutnya ya. Dari Kak siapa dulu nih? Kak Uni? Iya, boleh. Pertanyaannya sama dengan Kak Ulan. Gimana sih definisi menurut Kak Uni, definisi sukses itu seperti apa? Kalau menurut aku pribadi itu definisi sukses itu kayak sekumpulan usaha-usaha kita, baik itu kecil atau besar, tapi itu diulang kayak setiap hari gitu secara konsisten. Contoh kecilnya itu kayak misalkan kita lagi melakukan diet nih ya Kak, kan kayak harus konsisten gitu. Kalau misalkan nggak konsisten kan pasti selalu gagal gitu. Jadi menurut aku itu sukses itu ya harus konsisten kuncinya gitu sih Kak. Oke, baik. Yang teman-teman di rumah harus konsisten ya. Nih, menurut Kak Uni, kalau kalian di rumah gimana? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, kalau menurut Kak Uni gimana sih menurut Kak Uni kalau biar kesuksesan itu, seandainya kesuksesan itu bisa tercapai di dalam Kak Uni? Kalau menurut aku kalau kesuksesan itu kalau udah didapat itu pastinya kayak seneng ya kayak kan kayak usaha yang udah kita capai gitu udah terwujud, usaha yang susah kita lakuin gitu kalau udah terwujud pastinya akan seneng lah Kak ya gitu. Ya, siapa sih yang nggak seneng kalau kita udah sukses tuh ya? Oke, terima kasih Kak Uni. Selanjutnya ada Kak David nih ya. Pertanyaan sama, menurut Kak David, kesuksesan itu menurut Kak David apa? Sukses itu aku setuju banget sama definisi sukses dari Kak Wulan sama Kak Uni ya. Harus konsisten, harus bekerja keras gitu. Kalau menurut aku definisi sukses versi aku ini kayak lebih ke tentang kehidupan ya. Kita bisa hidup sampai sekarang pun itu adalah suatu kesuksesan. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu punya masalah hidupnya masing-masing pastinya. Ada yang berat, ada yang ringan, itu versi mereka masing-masing pasti. Bisa dikasih udara segar sama Tuhan aja sampai sekarang itu adalah sukses buat aku gitu Kak. Nah, menurut Kak David gimana sih menurut Kak David kalau misal kesuksesan itu udah ada di dalam diri Kak David? Ya pasti senang terus selalu bersyukur sama Tuhan sih. Gitu aja. Oke. Dan terima kasih ya Kak David. Dan selanjutnya yang terakhir nih. Sama saja ya Kak Orinah, pertanyaannya definisi menurut Kak Orinah itu seperti apa? Oke. Pertanyaannya masih sama kayak punya yang teman-teman ya Kak ya. Masih tentang nggak jauh dari definisi sukses. Nah, kalau menurut saya itu definisi sukses itu emang benar yang dikatakan sama teman-teman semua itu semua definisi sukses dari diri mereka masing-masing. Jadi kayak definisi sukses itu tuh ditentukan dari diri kita masing-masing. Kayak misal kita itu udah mencapai sesuatu yang kita inginkan dengan kerja keras, konsisten. Nah, itu kita bisa mencapai suatu kesuksesan dengan adanya usaha. Misal kita nggak ada usaha, itu mana mungkin kita nggak mendapatkan kesuksesan, ya nggak? Nah, jadinya itu setiap definisi sukses setiap masing-masing orang itu berbeda. Ada yang misal seseorang itu mempunyai pekerjaan, nah ketika ia sudah memiliki pekerjaan, tentunya ia itu memiliki gaji. Nah, dari gaji itu dia mempunyai pencapaian
dan bisa untuk membeli rumah, untuk membeli mobil, untuk membeli barang-barang yang dia inginkan. Nah, itu definisi sukses dari salah satu seseorang, misal dari saya ya, itu dari pekerjaan itu saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, jadi itu termasuk dalam definisi sukses dari saya. Nah, seperti itulah intinya. Oke, bagus banget loh. Pendapat dari Kak Orina lengkap banget ya. Kalau misal menurut Kak Orina, gimana sih kalau kesuksesan itu udah ada di dalam diri Kak Orina? Perasaan Kak Orina gimana? Tentunya. Dan apa yang dilakukan oleh Kak Orina? Gimana Kak? Bisa ulangi? Menurut Kak Orina gimana sih? Misal nih kesuksesan itu datang dan udah ada di posisi sukses itu udah di dalam diri Kak Orina. Menurut perasaan Kak Orina gimana? Dan bakal apa yang dilakukan Kak Orina kalau udah sukses? Seseorang itu pasti memiliki cita-cita untuk menjadi sukses. Nah, misal itu kesuksesan sudah ada dalam diri saya, itu tentunya saya akan bersyukur. Gini Kak, misalnya kan setiap orang pasti memiliki cita-cita untuk menjadi orang yang sukses. Nah, misal kesuksesan itu sudah ada dalam diri saya, tentunya saya akan bersyukur dan lebih bersyukur dari kemarin-kemarin. Karena dengan kita bersyukur kan kita itu lebih bisa ya intinya saya yang terutama itu harus bersyukur dengan kesuksesan itu. Gitu Kak. Dan itu menginspirasi banget ya. Kalau menurut saya sendiri itu, kalau misalnya kesuksesan itu bukan dari materi doang ya, tapi banyak hal juga. Kayak misal, ini kita sekarang bisa udah menginjak di perkuliahan kan, udah dewasa dan itu udah menginjak itu, aku udah dianggap itu tuh sukses. Karena dari proses kan semuanya itu harus berproses dulu kan. Jadi kayak kita tuh udah berhasil sebenarnya, udah mencapai kesuksesan, tapi kita tuh belum sepenuhnya udah tertuju, tapi masih ada untuk dicapai juga. Kan siapa tahu kan habis kuliah kerja, ada juga habis kuliah nikah kan, ya pendapat orang beda-beda sih. Dan kalau misal kesuksesan itu kita jangan terus berharap ya. Jadi kita itu ada usaha, ada berdoa juga kepada Tuhan. Jangan minta terus diimbangin dengan usaha dan rasa bersyukur kita. Oke. Lanjut kita pertanyaan selanjutnya ya. Apakah masih aman ya? Masih aman nih. Baru kesuksesan nih. Ada lagi selanjutnya. Kalau menurut Kak Uni dulu ini ya. Kan di dunia ini banyak tokoh lah yang pasti di dunia ini ada salah satu tokoh yang udah sukses. Nah, kalau menurut Kak Uni ini siapa sih tokoh yang Kak Uni favoritkan yang udah dianggap sukses sama Kak Uni? Kalau menurut aku ya, tokoh favorit aku ini Treasure. Mereka ini boyband asal Korea Selatan yang bisa debut di usia muda gitu, Kak. Oke. Treasure itu tuh, kalau boleh tahu kenapa Kakak bisa mengidolakan mereka? Karena mereka itu di usia mereka yang masih bisa dibilang muda ya Kak, mereka udah bisa bekerja keras untuk debut di dalam agensi yang besar gitu. Bahkan mereka ini masih ada yang sekolah SMA gitu Kak.
dengan umur mereka yang masih muda gitu, mereka bisa mengatur jadwal mereka kayak waktu untuk latihan, untuk belajar, untuk perform, untuk konser gitu. Tapi mereka juga tetap belajar buat sekolah gitu. Bahkan mereka masih ada yang kuliah kayak kita gitu. Jadi kan kayak nggak kebayang gitu kan, kayak kalau kuliah kan banyak gitu tugas-tugas dari dosen gitu. Tapi mereka tetap bisa ngerjain, plus ditambah mereka juga bisa kayak buat latihan biar grupnya mereka itu kayak berkembang gitu, Kak. Oh, oke. Jadi kalau misal menurut Kak Uni, seberapa besar pengaruh sih si Tesher itu di dalam Kak Uni? Di dalam diri aku sendiri ya, Kak ya. Semenjak mengidolakan mereka ini, aku bisa jadi kayak lebih bisa ngatur jadwal di dalam diri aku sendiri sih, Kak, kayak kegiatan belajar sama kegiatan lainnya gitu. Soalnya nih sebelumnya gitu aku cuman kayak ngikutin alur hidup aja, kayak ya udah gitu aja, kayak sehari-harinya tuh jalanin aja. Jadi tuh hari ini sampai besok itu kayak nggak ada perubahan gitu, Kak. Tapi pas udah aku bisa ngatur jadwal di diri aku sendiri ya, Kak, aku jadi lebih hari-harinya tuh lebih kayak teratur gitu yang aku jalani, kayak lebih gimana ya, kayak teratur gitu biar progresnya juga, terus lebih sering menabung juga sih, Kak, kayak untuk beli album, untuk nonton konser gitu sih, Kak. Waduh, bagus banget. Kak Uni produktif sih ya. 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 Kak, menurut Kak Orina siapa nih tokoh yang sukses dianggap Kak siapa? Menurut saya tuh mengidolakan Maudy Ayunda, salah satu artis Indonesia yang sudah terkenal, bahkan dia itu sebagai public figure, tapi dia tidak meninggalkan dunia pendidikan. Bahkan ia menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia yang tentunya saat ini menjadi juru bicara Presiden G20. Itu, Kak. Kalau itu seberapa pengaruh sih kehidupan Kak Orina? Agak berpengaruh sih di dalam kehidupan saya, karena dengan itu tuh saya itu menjadi lebih semangat untuk dalam dunia pendidikan. Jadinya itu karena wanita itu bukan hanya untuk di dapur juga ya. Biasanya kan ada yang beranggapan bahwa wanita itu ngapain sekolah tinggi-tinggi, endingnya juga di dapur gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau saya itu mengidolakan Maudy Ayunda itu bahwa menunjukkan kalau perempuan itu bisa berpendidikan tinggi lah. Jadi kalau saat itu kayak saya itu menjadi lebih semangat lah dalam belajar gitu, Kak. Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya Kak Maudy Ayunda juga buat inspirasi sih ya, Kak. Aku suka ke Maudy Ayunda itu karena dia kuliah, kerja, tiba-tiba majreng nikah, nggak ada kabar kan, langsung Dia aja. orang Korea ya, kan? Iya. Jadi menurutku juga Kak Maudy Ayunda itu menginspirasi buat para wanita juga ya. Kalau misal nih ada orang kayak Kak Orina, misalnya cewek ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya ke dapur. Tapi itu tuh kenapa ya orang-orang tuh pada mikirnya gitu? Kan semuanya kan bisa jadi pelajaran buat kita, maksudnya buat anak-anak kita nanti, buat kita bisa dapat wawasan luas kan buat anak-anak nanti. Dan langsung aja. Iya. Nah, ya itu Kak, justru kan dan begitulah. Ya gitu Kak, makanya kan kita itu sebagai wanita-wanita muda gitu kan,
menjadi terinspirasi, karena sejatinya itu perempuan itu besok kita kan bakal nih ya jadi ibu dari anak-anak kita. Nah, itu tuh kita kalau misal kalau kita berpendidikan tinggi kan kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita, karena orang tua itu sebagai apa namanya, guru yang paling awal buat anak-anak kita gitu. Namanya apa istilahnya? Apa dia itu lupa. Cerminan ya, Apa? kayak Apa Kak? cerminan dari diri. Nah, ya itu. Ini tuh kita berpendidikan tinggi juga bisa bermanfaat untuk mendidik anak kita besok gitu loh, Kak. Jadinya itu hebat banget itu. Oke, tidak ada kata rugi ya. Iya. Orang berpendidikan kok rugi. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Masih aman nih ya? Aman kan? Aman ya pastinya. Kak David boleh on cam? Nah, udah on cam. Sudah siapkah Kak David buat pertanyaan selanjutnya? Sudah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari 4 model personality plus, manakah sih yang paling cocok untuk menjadi seorang entrepreneur? Yang pertama kan ada sanguine popular, ada choleric powerful, ada melancholy, ada phlegmatic. Nah, menurut Kak David itu bagian mana? Bisa juga dikombinasi, bisa sanguine, antara sanguine dan melancholy, bisa. Menurut Kak David itu? Kalau menurut aku sih ke Polaris sama melankoli ya kayaknya. Karena yang pertama Polaris itu punya sifat pemimpin yang tinggi gitu, tegas. Sama disiplin. Jadi mereka dua sifat itu tuh cocok banget untuk menjadi entrepreneur. Itu menurut aku. Nah, barusan tadi kan yang termasuknya kelebihannya Kak. Kalau ada nggak sih kekurangannya seorang entrepreneur yang Kakak pilih itu? Kalau kekurangannya yang dari melankolis sih, dia itu punya karakter yang introvert dan kurang eksplorasi di lingkungan sosial. Kalau yang koleris itu kekurangannya tidak sabaran, pemarah, terus punya sifat yang bossy atau suka memerintah gitu. Nah, dari semuanya itu kakak sendiri termasuk ke mana tuh? Kalau aku mungkin kalau menurut aku sih kepribadian yang pragmatis ya, karena mereka punya pribadi yang tenang gitu, kayak ngalir kayak air aja gitu. Gitu, Kak. Terima kasih ya Kak David. Pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya bagian mana nih? Menjadi seorang entrepreneur. Kalau menurut saya sih sama kayak Kak David ya, lebih ke yang koleris. Soalnya kan sifat kayak yang koleris tuh kayak sifatnya tuh keras, terus dia tuh ingin selalu atur gitu, suka mengatur gitu. Orangnya tuh selalu atur tuh kayaknya lebih cocok jadi pemimpin gitu loh. Kalau dari kepribadian Kak Wulan masuk ke mana tuh? Kalau kepribadian saya mungkin lebih masuk ke yang pragmatis ya, mungkin soalnya kan lebih ke pendiam gitu loh, kayak introvert gitu. Jadi misal ketemu orang baru, orang yang baru dikenal gitu ya, mungkin lebih enak diem gitu loh daripada banyak omong gitu. Oke, diam. Udah akrab ya, udah nggak diem kalau ini nih. Kan ini kita semua udah akrab nih. Jadi nggak diem. Iya. Oke. Makasih. Pertanyaan selanjutnya oleh Kak Uni ya. Oke, baik. Kalau menurut Kak Uni, model personality-nya di bagian mana nih kalau menjadi seorang entrepreneur?
Kak Wulan, sifat-sifat yang dari dua model itu tuh cocok banget untuk jadi pemimpin gitu sih Kak. Kayak lebih pas gitu. Ada Suka emosi kayak yang dibilang Kak Devi tadi, kayak suka ngatur-ngatur orang gitu sih Kak. kalau misal dalam diri Kak Uni ini termasuk yang mana? Kalau aku sih lebih ke pragmatis ya, mungkin juga sama kayak Kak Wulan sama Kak David. Aku ini orang nyaman gitu, lebih suka kayak yang di tempat sepi, suka sendirian gitu sih Kak. Kayak lebih nyaman me time gitu daripada kayak main-main gitu sih. Tapi kakak pernah kan ya main sama teman gitu, ngajain kelompok? Kalau kayak gitu sih ya tetap ya kayak yang lainnya juga kayak bersosialisasi itu tetap itu kayak susah deket gitu loh Kak. Kayak jadi mainnya ya sama orang-orang itu aja gitu, kayak sama yang udah kenal banget gitu. Kalau buat kenalan sama orang baru tuh kayak susah gitu sih, kayak jiwa-jiwa introvertnya tuh kayak meluap-meluap gitu loh. Baik. Oke, kita terima kasih Kak Uni. Oke, kita selanjutnya ke Kak Orina ya. Kalau misal kata Kak Orina, model personality yang mana menurut Kak Orina yang pantas jadi seorang entrepreneur? Menurut saya sih sama kayak yang tadi udah disebutin sama Kak David, Kak Wulan, Kak Uni, itu ya kurang lebih seperti itu. Singkat padat ya, Kak. Ya, ya kan udah disebutin dari tadi kan yang ada di pikiran aku juga seperti itu gitu loh Kak. Jadinya ya udah. Nah, ini kan buat seorang entrepreneur. Kalau buat ke diri Kak Orina sendiri, masuk bagian mana nih? Kalau menurutku itu karakterku itu masuk, nggak tahu juga ya Kak. Ini kolaborasi gitu, nggak apa-apa kan ya Kak? Boleh banget. Kalau di kolaborasi itu aku itu ada sifat pragmatisnya, ada kolerisnya. Jadinya kalau koleris itu kan mempunyai pribadi yang kuat gitu loh. Jadi saya itu kalau misal punya apa ya namanya deadline, punya tujuan atau punya sesuatu yang ingin dituju itu aku berusaha gimana caranya itu bisa bisa tercapai gitu loh. Gitu. Kalau ya kurang lebih seperti itu. Terus kalau misal yang pragmatis itu juga ada pragmatisnya, tapi misal kalau kita udah kalau di rumah ya ini, kalau misal sama teman-teman yang di rumah atau teman-teman dulu waktu SMK, SMP itu ya ya los udah emak gitu loh. Tapi kalau misal masuk kuliah ini kan kita masih ketemunya online gitu ya, di situ tuh lebih mending diem saya, soalnya tuh gimana ya, karena di perkuliahan itu tuh kita tuh bertemu banyak orang dari segala sifat, dari segala kepribadian, jadinya itu kalau saya mau bergaul sama dianya cedek-cedek gitu loh, kayak sok kenal, dibilang sok kenal sok dekat gitu, mending saya tuh diam netral gitu loh, jadi nggak mihak sana sini, mending saya tuh diam gitu. Diam itu nggak ada resiko soalnya. Oke. Dari simpulan mereka sih, kalau menurut aku ya, kalau jadi seorang entrepreneur itu masuk ke melankolis, koleris. Kenapa begitu? Karena seorang entrepreneur kan banyak pekerjaannya ya, baik itu ngelurusin karirnya, pokoknya banyak cabang pekerjaannya. Jadi kalau melankolis itu kan harus menerima tantangan dalam pekerjaan gitu kan, bisa membagi waktu, harus bisa mendapatkan kesempatan, tujuan yang bagus. Jadi kayak
seorang entrepreneur dari model melankolis itu kan harus ada keharusan, karena harus apa ya? Berkolaborasi gitu ya kayak. Iya, berkolaborasi bukan berkolaborasi kakak, itu apa ya? Untuk melakukan harus ya pokoknya harus kayak bisa diraih nih, harus apa ya, Harus punya pencapaian. harus punya pencapaian. Agak sedikit lelah nih ya. Kalian boleh kok minum dulu kayak apa, boleh. Oke, seperti yang kalian tonton, banyak banget pendapat mereka yang bagus-bagus, unik-unik. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak siapa dulu nih? Kak Orina ya. Oke, dari Kak Orina. Yang Kak Orina tahu tentang karisma itu? Yang saya tahu tentang karisma. Karisma itu sebuah kepribadian berupa pancaran wibawa dalam diri seseorang sehingga membuat orang di sekelilingnya merasa segan sekaligus nyaman. Karisma itu biasanya itu mempunyai kemampuan dan kekuasaan yang luar biasa. Karisma itu terpancar dari hati, jiwa, dan batin seseorang, bukan dari jasmaninya. Jadi karisma itu tuh berasal dari diri kita, entah itu dari dalam hati, pokoknya intinya dari dalam gitu loh. Terus karisma itu tuh nggak dilihat dari luar, nggak dilihat dari atributnya ataupun apa yang dia pakai, apa yang dia kenakan, atau apa yang dia itu ya, intinya nggak dari luar lah, dari zahir, dari batin gitu loh. Gitu. Biasanya orang yang berharisma itu tidak usah yang namanya mencari perhatian, meminta orang untuk menyukai dia ataupun meminta seseorang. Jadi itu spontan tuh mereka langsung banyak diminati, banyak disukai banyak orang gitu loh. Gitu. Misalnya tuh kayak menurut saya ya, kayak seorang kiai. Nah, kiai itu tuh mempunyai karisma yang khas. Jadinya dulu kan saya dari pesantren ya, jadinya saya memberi contoh yang pernah aku alami gitu loh. Kelihatan banget itu loh kalau seorang kiai itu mempunyai karisma yang sangat itu banget sama santri-santri itu. Misal beliau lagi mios, lagi lewat gitu kan. Kalau ada banyak santri-santri yang lagi itu namanya lagi berdiri, lagi gimana ngobrol-ngobrol. Nah, seketika itu langsung diem, langsung takdim, semuanya itu langsung pokoknya itu sangat berwibawa sekali lah. Damage-nya itu sangat berpengaruh buat diri kita. Jadinya misal kita ini lagi ngapain gitu, langsung spontan bersihin tempat, langsung membenarkan diri, misal kita lagi petakilan atau apa gitu, langsung segan gitu loh. Kayaknya itu dilihat beliau itu kita nggak pantas, jadinya kita itu mempantaskan diri untuk bisa dilihat enak oleh beliau gitu. Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, bagus banget ya pendapat Kak Orina ini. Baik, terima kasih ya Kak Orina. Kita selanjutnya ke siapa dulu nih? Kak Uni. Oke, boleh. Kalau menurut Kak Uni sama aja ya pertanyaan sama Kak Orina. Apa sih yang Kak Uni tahu tentang karisma itu? Kalau menurut aku itu karisma itu kekuatan individu yang menyebabkan dirinya berbeda dan diperdulikan
Kalau menurut aku pribadi itu, karisma itu adalah kekuatan individu yang menyebabkan dirinya berbeda dan diperlakukan berbeda dari orang lain. Kayak misalkan karisma karena keturunan dan karisma karena jabatan juga. Kayak kalau misalkan dari karisma keturunan itu, misalkan kayak dia keturunan dari bangsawan gitu kan, mesti karismanya berbeda gitu ya sama orang yang biasa gitu. Terus kalau yang karisma karena jabatan itu misalkan kayak artis, presiden gitu, mesti kayak kalau misalkan mereka lewat di depan orang biasa itu mesti kayak orang biasa tuh kayak wah gitu, wah ada presiden, wah ada artis gitu. Jadi kayak karismanya mereka itu berbeda gitu diperlakukan sama orang lain. Gitu sih Kak kalau menurut aku. Oke. Nangkepinnya apa? Oke, terima kasih Kak Uni. Sangat bagus ya. Baik, kita selanjutnya beralih ke Kak David ya. Kalau menurut Kak David, apa tuh karisma? Menurut aku itu karisma itu kayak aura ya. Jadi orang orang ganteng, orang cantik pun itu belum tentu berkarisma gitu. Jadi bahkan orang yang biasa aja itu kelihatan kayak berkarisma banget. Jadi kayak aura, gitu. Apa yang dipancarkan dia dari dalam gitu aja sih Kak. Oke. Aura, takut ke aura-aura. Oke. Dan yang pertanyaan terakhir nih ya. Sudah yang ditunggu-tunggu. Oke, baik dari Kak. Kalau menurut Kak Orina nih, yang apa sih yang Kak Orina tahu tentang inner beauty? Itu kecantikan yang berasal dari dalam diri manusia, yang lahir dari kekuatan pribadi, sehingga akan memancarkan pribadi yang menawan dengan kehidupan yang positif dan produktif. Nah, inner beauty itu tuh setiap orang bisa membangkitkannya dengan melakukan beberapa hal positif dan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadinya inner beauty itu nggak kayak harisma ya. Nih, kalau harisma itu tuh udah udah berasal dari dia ataupun itu keturunan. Jadinya kalau inner beauty itu kita itu bisa membangkitkannya dengan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, semisal membiasakan dalam kehidupan sehari-hari ya, menjaga kebersihan diri dengan menerapkan hidup bersih dan sehat, meningkatkan kualitas tidur dan membiasakan meditasi ataupun pendekatan kepada Allah ataupun Tuhan kalian masing-masing ya. Memperkuat doa dan tentunya untuk berpikir positif atau positive thinking dan mengurangi pamrih pribadi. Jadinya inner beauty itu setiap orang bisa memilikinya. Gitu, Kak. Oke. Kalau menurut Kak Orina sendiri, gimana sih upaya masing-masing biar dapat membangkitkan inner beauty? Ya, itu Kak, seperti yang saya udah sebutkan tadi, dengan cara meditasi, pendekatan diri kepada Allah, dengan cara membiasakan pola hidup bersih, sehat, dengan mengurangi begadang. Nah, itu bisa kita bangkitkan dengan cara seperti itulah, kurang lebih itu gitu. Oke. Ke menjaga pola kehidupan ya. Lebih ke menjaga. Yeah. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ke Kak Ulan ya. Kalau menurut Kak Ulan, inner beauty itu seperti apa? Kalau menurut saya sih inner beauty itu ya yang jelas tuh kan cantiknya seseorang tuh kan nggak dilihat dari kayak mukanya cantik apa gimana gitu kan, nggak kan. Setiap masing-masing orang kan kayak relatif gitu loh, kecantikannya tuh nggak kayak yang hanya dilihat dari mukanya aja, tapi kan dari dalam diri seseorang, terus kayak tingkah lakunya, kayak tata keramanya, terus kayak yang lain-lain gitu loh. Jadi menurut aku pribadi sih kalau inner beauty itu nggak kayak harus orang itu tuh cantik, itu nggak sih kalau menurutku. Jadi kayak lebih ke kayak sikapnya, terus kayak yang lain-lainnya gitu loh. Kayak bisa menghargai orang, terus kayak gimana ya nggak yang bentar. Nanti ke hatinya ya, Kak. Ya, lah itu intinya.
Yang jelas tuh kalau menurut aku pribadi sih, kalau inner beauty itu ya itu cantik hatinya, kayak enggak cuma cantik di luarnya, tapi juga cantik di hatinya juga gitu loh. Ya. Oke, bagus. Jadi, terima kasih Kak Ulan. Oke, selanjutnya kalau menurut Kak Wuni, inner beauty itu seperti apa? Kalau untuk inner beauty sama juga sih kayak yang Kak Wulan, Kak David, Kak Orena katain tadi. Inner beauty itu kayak kecantikan dari dalam diri manusia yang ada pada masing-masingnya ya. Sehingga memancarkan pribadi yang menawan dengan kehidupan yang positif dan produktif gitu. Juga perempuan yang mempunyai inner beauty itu akan merasa nyaman sama dirinya sendiri sih Kak. Kayak dia tuh udah bisa tahu apa kelemahan atau kelebihan di dalam dirinya masing-masing gitu. Jadi kayak dia itu udah lebih merasa tahu gitu di dirinya itu apa ada kekurangan, apa ada kelebihan gitu sih Kak. Oh, terima kasih semuanya. Sudah tidak terasa ya, sudah mau habis nih waktunya. Kalau dari disimpulin dari mereka, kalau menurut aku sih dari karisma dulu ya. Kalau karisma itu, jadi kalau orang itu percaya diri, kayak betul-betul dari dalamnya, semua itu kan akan terlihat keluar gitu. Semua akan terbaca sebagai karisma ya, yang bikin orang lain segan. Sebaliknya, kalau kita takut, yang kita takutkan itu takut bahwa ketakutan itu akan terpancar keluar. Jadi bikin kita itu jadi mangsa. Jadi yang seperti mereka simpulkan, bisa disimpulkan bahwa karisma itu terpancar dari dalam ya. Jadi kayak karisma itu lebih dapat disegani oleh orang lain, diperlakukan dengan baik, dan seperti yang kalian bisa ketahui bahwa yaitu karisma itu terpancar dengan sendirinya dari dalam. Oke, terima kasih semua yang nonton juga. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Dan kalau misalkan podcast ini nggak rame, kita nggak akan lanjut part 2 ya. Kalau rame, kita akan lanjut. 42, oke ya. Oke. Teman-teman sekalian mau pamit undur diri. Berhubung ini udah sore, selamat sore. Selamat mengerjakan aktivitas selanjutnya. Dadah. Dadah. Dadah.